casual ya, kayaknya nampaknya topiknya Ya, very very apa ya, berat gitu. Oke, mohon izin share screen ya Kak Ike dan silakan. Bapak Ibu dan sahabat semuanya. Apakah terlihat? Ya, sudah terlihat, Kak. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Begitu ucapan salam dari kami keluarga Taman Siswa, begitu Kak Ike. Salam dan bahagia. Setelah bersalaman kemudian berbahagia gitu. Oke, Happy pertama sekali. kami ucapkan terima kasih sebelumnya kepada Data Academy, Cybercrime Data Academy, kemudian kepada UI ya tadi ya, kalau tidak salah, maaf, Lembaga Sains Terapan UI yang mengadakan acara Data Enthusiast Day hari ini. Nah, perkenalkan, saya Rahmat Novian Granata. Saya merupakan salah satu dosen di Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa yang bidang saya salah satunya adalah terkait automation industrial automation, otomasi industri, kemudian ada terkait dengan IoT dan lain sebagainya. Kali ini kami akan memaparkan atau sharing terkait implementation of IoT in healthcare dalam perspektif vokasional begitu ya, vocational mindset. Baik, mungkin Bapak Ibu nantinya kita bisa berkolaborasi ya sebelum kita masuk ke materi. Bapak Ibu dan sahabat data enthusiast bisa ke email kami di tertera di layar, kemudian di IG kami yang tertera di layar. Sebelum masuk kita perlu tahu terlebih dahulu ya Bapak Ibu, ternyata potensi internet tuh di Indonesia cukup besar ya. Ternyata hampir tembus 200 jutaan. Padahal masyarakat atau rakyat Indonesia ini sekitar 278 sekian juta. Artinya itu potensi sangat besar sekali Bapak Ibu. Ini data dari uh, yang kami dapatkan. Kemudian ternyata internet itu uh, digunakan dari perangkat perangkat mobile itu hampir dalam sehari itu sekitar 4 jaman. Kemudian laptop itu digunakan yang terkoneksi dengan internet tuh 2 jam Bapak Ibu lebih. Nah, begitu. Itulah potensi internet di Indonesia ini Bapak Ibu. Kemudian, nah kita harus tahu terlebih dahulu Bapak Ibu dan sahabat semua, memang IoT ini apakah terminologinya hanya sekedar internet saja, begitu? Ternyata Bapak Ibu, IoT ini memang yang seperti kita tahu secara umum, secara general bahwa misalkan ada suatu tempat, hospital ataupun karena topiknya ini kesehatan gitu, mungkin sekolah yang bidangnya kesehatan. Kemudian di sekolah mereka ataupun di hospital mereka ada tower internet sehingga mungkin terminologi yang secara umum dapat dikatakan Internet of Things. Padahal tidak hanya itu Bapak Ibu. Misalkan CCTV, ada CCTV yang terkonek dengan internet, yang disematkan dalam place atau hospital dan sekolah-sekolah tersebut itu bisa juga termasuk IoT. Kemudian perkembangan penelitian saat ini, mungkin Bapak, Ibu, dan sahabat data enthusiast sudah paham, sudah sering menggunakan seperti contohnya GPS, Global Positioning System, di mana kita bisa mengakses lokasi-lokasi yang akan kita tuju, misalkan hospital tadi ataupun sekolah-sekolah ya, university yang akan kita tuju, itu Global Positioning System. Sebagai contoh, saya ambil dari ini ya, dari mungkin ini ya Kak Ike ya, alamatnya Data Academy ya, Iya, benar. Tupang Jakarta ya. Iya. Nah, gimana sih kita bisa menuju ke sana? Nah, ya, mungkin lewat menggunakan kereta, kemudian dari kereta kita bisa uh, menggunakan taksi online, terus positioningnya kita tahu gitu. Nah, ternyata dari semua potensi yang ada di Indonesia ini,
sudah didorong oleh kementerian melalui regulasi, melalui kebijakan dan regulasi, dua dari kebijakan, itu Permenkominfo nomor 1 tahun 2019, Bapak Ibu. Kemudian diperbarui menjadi Permenkominfo nomor 2 tahun 2023, yang saya garis bawahi, saya ambil pemaknaannya. Yang pertama tentu yaitu penetapan spektrum frekuensi. Nah, ini penting Bapak Ibu terkait penataan frekuensi. Kemudian yang kedua, standarisasi perangkat dan kandungan TKDN. Dan yang ketiga, mendorong tumbuhnya ekosistem DNA. DNA ini device atau perangkat, kemudian network atau jaringan, dan aplikasinya. Tentu yang akan diuntungkan di sini, karena kami mengangkat tema vocational mindset perspektif, itu IoT makers atau pembuat atau apa ya istilahnya, ya makers, pembuat perangkat-perangkat IoT. Kemudian yang kedua, penyedia layanan ini ya, platform. Kemudian ada penyedia jaringan seperti Bapak Ibu gunakan biasanya di handphone dan lain sebagainya itu. Kemudian penyedia solusi IoT untuk semua sektor termasuk kesehatan. Mungkin di sini kita bisa dorong dari berbagai pihak stakeholder itu ya. Ada institusi pendidikan, kemudian industri dan pemerintahan begitu. Selanjutnya Bapak Ibu, nah ini konsep dasar secara fundamental IoT itu ada terminologi bahwa software atau hardware gitu ya, yang terhubung dengan internet. Nah ini untuk menjalankan sebuah sistem Bapak Ibu. Di sini dapat kita lihat bersama bahwa Internet of Things ini bisa untuk berbagai sektor, baik dari factory, kemudian dari mobile device, airport, sekarang di fasilitas-fasilitas publik itu sudah kita bisa gunakan. Kemudian adalah kota, semakin banyak kota-kota cerdas, mungkin kebijakan saat ini ada itu smart city ya Bapak Ibu untuk di kota-kota yang Bapak Ibu tinggali. Kemudian ada homes and building, hotel ya, hotel begitu. Nah perangkatnya apa Bapak Ibu? Perangkatnya itu bisa dari laptop, smartphone dan lain sebagainya gitu ya. Memang ada sedikit terminologi yang mungkin kita sendiri juga agak bingung, IoT dan AI itu apa gitu. Jadi IoT itu memang terhubung dengan berbagai teknologi, termasuk di dalamnya embed disematkan AI gitu ya. Kemudian ada cloud computing dan lain sebagainya. Nah, untuk AI di healthcare ini tadi sudah dijelaskan oleh sahabat-sahabat kita dari Kementerian Kesehatan, kemudian dari Kadin tadi ya, kemudian dari rumah sakit, dari Kalbi Pharma kalau tidak salah tadi. Nah, salah satunya untuk mendiagnosa penyakit dan memberikan rekomendasi pengobatan dan tindakan medis lainnya. Nah, di sini AI ini sebagai teknologi yang berpikir layaknya manusia. Jadi kecerdasan buatan itu fungsinya memang diharapkan memangkas kegiatan vokasional yang rutin itu, ya kan? Sehingga sumber daya manusia itu seharusnya memikirkan pekerjaan yang non rutin gitu. Dalam hal ini pengambilan keputusan, decision making. Gitu. Selanjutnya itu dari sisi konsep Bapak Ibu ini sama terkait cloud computing. Mungkin saya akan skip aja. Nah, poin penting dalam IoT ini kalau di prodi kami atau di bidang kami orang engineering, mekatronika gitu ya, mekanik dan elektronik gitu, memang apa sih Internet of Things? Oh, tentang internet untuk segalanya begitu ya. Tapi ternyata things connecting to the internet. Ternyata perangkat-perangkat yang memang seharusnya terhubung dengan internet secara holistik. Konektivitas apa saja, tentunya bisa manusia ke manusia, tentunya bisa manusia ke objek, dan objek ke objek. Nah, dari platform yang kita bahas sebelumnya, ada laptop, perangkat handphone, dan lain sebagainya itu, sistem cerdas yang terintegrasi itu seperti apa kalau IoT? Ternyata itu ada 3 aspek atau faktor atau domain lah ya.
ada 3 faktor gitu. Yang pertama sensing, kemudian understanding, dan acting. Tentu untuk data, ini kaitannya dengan data, perlu untuk dikoleksi. Nah, itu peran dari faktor sensing itu tadi. Kalau di otomasi industri itu, sensingnya data yang digunakan apa. Kemudian, understanding, tahap selanjutnya understanding itu, di sini EOT bisa disematkan Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk itu tadi, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang rutin biasanya. Rutin itu selalu dilakukan, frekuensinya itu saja gitu ya. Entah itu administrasi dan lain sebagainya. Kemudian faktor selanjutnya, langkahnya yaitu acting. Nah ini tahap aksi. Jadi dari pemrograman itu tadi, dari pengoleksian data, kemudian pengelolaan data, dari AI dan lain sebagainya. Kemudian luarannya apa? Outputnya. Outputnya acting itu tadi Bapak Ibu. Kalau di orang engineering mungkin robotics seperti itu ya. Untuk manufacturing itu biasanya menggunakan robotics, itu actingnya ya pekerjaan rutin. Kemudian ini kaitannya dengan lingkungan yang cerdas Bapak Ibu. Dalam sebuah rumah sakit misalkan, mereka sudah mempunyai EOT yang di dalamnya ada sensing, understanding, kemudian acting. Dari situ kemudian didapatkan lingkungan yang cerdas. Lingkungan cerdas ini nanti akan dijadikan research and development oleh para peneliti, itu, para akademisi, bahkan para praktisi gitu ya, dapatkan outcome gitu untuk mereka. Apa outcome-nya? Yaitu ada beberapa produknya bisa kinerja yang baru, cara bekerja di lingkungan kerja yang baru menggunakan EOT, kemudian bisnis model yang baru seperti apa, karena kita ke depan Bapak Ibu memang akan masuk ke era VUCA Bapak Ibu, yang pasti itu tidak pasti begitu ya, karena terjadi pergeseran pekerjaan tadi dari rutin ke non rutin. Jadi pekerjaan rutin tuh ke depan mungkin potensinya akan digantikan oleh robot dan AI. Kemudian new governance ini ya, pemerintahan yang baru, nanti lingkungan kerjanya seperti apa. Mungkin Bapak Ibu misalkan dari administrasi sekarang sudah tahu sendiri bahwa seperti perangko, apa ya namanya, perangko ya, Ya. yang untuk materai itu udah Materai. digital gitu ya, dan lain sebagainya. Dan new trade. Nah, outcome itu kemudian kalau di lingkungan kesehatan tentu juga menjadi pelayanan yang cerdas. Kita masuk ke dalam lingkungan kesehatan, kita ambil contoh hospital tadi, apakah kita masuk semua serba cerdas? Tanpa ada misalkan dari ruang dan waktu gitu ya, datang tidak perlu mengantri dan lain sebagainya, itu termasuk lingkungan yang cerdas. Nah, tentu ini perlu peran-peran Bapak, Ibu, sahabat, inventor, terkait dengan produk ini, bagaimana memberikan literasi digital culture ke masyarakat luas, kemudian digital literasi ya ke masyarakat luas dengan berbagai perangkat yang Bapak Ibu develop. Kemudian di Indonesia ini Bapak Ibu, sistem IoT memang kita tahu sendiri end to end gitu ya. Sistemnya manajemennya itu didorong untuk berbasiskan knowledge gitu. IoT nggak hanya berfokus pada sensor ya Bapak Ibu, tapi perlu integrasi SDM. Nah disinilah mindset vokasional itu berperan. Karena apa? Biasanya dari tacit knowledge itu kita konversi membangun sistem ke explicit knowledge, karena orang tahunya, masyarakat tahunya IoT ya untuk dokumentasi, untuk prosedural, kemudian untuk recording video dan lain sebagainya, database. Namun dari sisi teknologi, dari sisi human resource, bagaimana tacit knowledge-nya? Tadi disampaikan dari kawan-kawan sahabat sebelum kami, ini ada bahwa ditegaskan, kita confident tapi tidak memiliki kompeten. Apakah kompetensi itu cukup? Nah, atau hanya kapasitas, bahkan hingga kapabilitas? Wah, sangat kompleks Bapak Ibu ke depannya. Nah, ini saya ambil dari model iceberg, itu ada tacit knowledge dan explicit knowledge. Ternyata tacit knowledge kita itu sudah sangat mumpuni Bapak Ibu, sumber daya manusia. Kemudian demikian potensi eksplisit ini diharapkan semakin meningkat. Nah,
kita masuk ke device Bapak Ibu. Ini salah satu contoh smart hospital. Itu kenapa hospital itu smart? Mungkin di sana di embed bahwa ada BPJS manajemen, misalkan gitu nih. Ada manajemen resiko, kemudian ada sistem informasinya seperti apa, mobile dokternya seperti apa. Mungkin ada salah satu produk yang Bapak Ibu kenal untuk konsultasi di mobile device gitu ya. Untuk mobile dokter itu kan sekarang kita tidak perlu ke rumah sakit, kita bahkan hanya perlu memegang ponsel kita. Kemudian ada mobile patient dan e-farmasi. Nah, ini ada salah satu dari hospital di Yogyakarta, Bapak Ibu, yang sudah mengembangkan juga untuk aplikasi. Nah, ini sebelah tengah ini Bapak Ibu, saya screenshotkan, ada digital farmasi, kemudian ada menu-menunya, kemudian ada fisioterapi. Untuk bidang riset dan development memang tidak bisa bertumpu pada kawan-kawan SDM yang di bidang kesehatan saja. Memang kita perlu sistem yang holistik dalam R&D begitu Bapak Ibu. Tadi kita dengarkan bersama bahwa perlu adanya kolaborasi gitu ya, multidisciplinary gitu ya, education. Tentu dengan dukungan berbagai stakeholder termasuk ini ya, data antusias, data akademi ini ya, ini termasuk literasi kita bersama. Nah, perangkatnya apa saja? Semakin kesini semakin banyak sekali jenis perangkat Bapak Ibu. Ada smart glasses, kemudian Google itu ya misalkan, kemudian ada smartwatch. Boleh menyebutkan ini ya, merek ya Mbak Kak Ike ya? Iya boleh, silakan Kak Indra. Langsung saya tembak aja. Kemudian ada smart shirt, kemudian smart belt, dan lain sebagainya. Sangat banyak sekali variasinya. Nah, ini salah satu contoh Bapak Ibu. Kita gunakan produknya. Biasanya kalau di bidang healthcare itu biasanya menuju ke dokter gitu ya, menuju ke bidan, menuju ke perawat, tapi tidak juga ya. Kesehatan dan keolahragaan di salah satu universitas itu juga ada terkait dengan para praktisi olahraga yang mereka memang fokusnya di kesehatan. Ini contohnya ada smartwatch ini untuk dokumentasi seberapa lama gitu misalkan kita seberapa lama kita lari gitu ya, running gitu Bapak Ibu biasanya menggunakan itu untuk dokumentasi. Namun peran praktisi di sini jadi konsultan gitu, praktisi SDM di sini konsultan, seberapa sering, seberapa banyak frekuensinya, misalkan repetisinya harus seberapa. Itu kan bukan dari teknologi si smartwatch ini. Nah, itu peran vokasional. Kemudian ini salah satu juga di bidang kesehatan waktu COVID kemarin Bapak Ibu. Tadi juga disampaikan bahwa AI tadi ya, bidang telemedicine bisa untuk memudahkan tenaga medis untuk memantau, ya, memonitoring, mengevaluasi pasien. Kemudian dari berbagai sensor tadi ya, pengoleksian datanya dari apa? Dari teks kah? Dari image kah? Image bisa menggunakan pemindai wajah, begitu, menggunakan kamera, hardware-nya. Nah, tentunya ini bisa memangkas waktu dan biaya Bapak Ibu. Nah, itu tadi. Dari vocational mindset kita tidak hanya berfokus pada produk teknologi saja. Gitu. Kemudian implementasi IoT di bidang lain, misalkan deteksi penyakit Bapak Ibu, ini bisa cepat ya untuk menangani penyakit-penyakit berbahaya dalam mengambil tindakan khususnya untuk para tenaga medis, dokter, perawat dan lain sebagainya untuk mengambil tindakan yang tepat untuk mengobatinya. Jadi teknologi ini diharapkan sebagai tools gitu Bapak Ibu. Contohnya ada X-ray ini Bapak Ibu, ada banyak sekali X-ray. Mungkin Bapak Ibu bisa langsung ya terjun ke rumah sakit. Apakah di rumah sakit ini sudah ada teknologi ini ya, itu. Kemudian dari layanan radiologi juga Bapak Ibu, kemudian kita ada tahu sendiri ada CT scan 128 slices. Ini saya ambil contoh di salah satu rumah sakit universitas di Bali, begitu Bapak Ibu. Mereka menghasilkan gambar dari sensor tadi yang tinggi gambarnya dengan waktu pemeriksaan yang lebih cepat, ini salah satunya.
Sama ini Bapak Ibu X-ray untuk mengevaluasi organ-organ tubuh, kepala, gigi, abdomen, tulang-tulang, dan lain sebagainya. Tentu dengan banyak sistem yang terintegrasi di dalamnya. Kemudian kita tahu sendiri implementasi yang sangat sering kita gunakan, mungkin untuk ibu hamil gitu ya, SG gitu ya, ultrasonografi, teknik pencitraan organ tubuh dengan menggunakan gelombang suara. Nah, ini gelombang suara ini sebagai pengkoleksi data, datanya gelombang suara. Kemudian selain itu Bapak Ibu, ternyata IoT juga bisa digunakan untuk manajemen aset. Nah, itu tadi, manajemen aset itu untuk meminimalisir risiko kerusakan. Untuk apa? Tindakan pencurian bahkan gitu ya, untuk kerusakan alat-alat sendiri karena masa pakainya. Gitu. Ini ada berbagai macam peralatan, device. Kemudian dari akses rekam medis pasien, Bapak Ibu. Ternyata teknologi IoT juga terhubung dengan layanan cloud yang berisikan data penting. Nah, memang akhir-akhir ini kita sering mendengarkan isu, ya, bukan isu ya, memang masalah, bukan isu lagi, masalah yang terjadi di data kita. Nah, ini penting seharusnya ke depan untuk memperkuat cyber security dan lain sebagainya ya, karena ini terkait dengan data pasien, data dokter, data rumah sakit, itu sangat penting ya. Kemudian, nah, Bapak Ibu, kami pernah mengembangkan waktu COVID, Bapak Ibu, keuntungan menggunakan IoT yang kami sematkan AI dalam bidang kesehatan itu, secara filosofi memang kami ingin mengefisienkan operasional layanan kesehatan. Karena COVID waktu itu kan kita tidak boleh bertatap muka, tidak boleh bersentuhan, ya. Operasionalnya kan terbatas. Nah, kemudian analisis data pasien. Nah, di sini bisa juga disematkan, misalkan teknologi wireless sensor untuk mengidentifikasi penyakit berdasarkan riwayat rekam medis gitu ya. Jadi riwayat rekam medis, misalkan Kak Ike ini punya riwayat ini, seharusnya yang berhak ethics-nya tadi, teknologi ethics ya itu tadi, itu yang berhak untuk mengetahui pasien dan dokternya. Selain itu tidak boleh, itu ethics gitu. Terkait estetika nanti kita bahas, kita ethics. Kemudian pengurangan biaya fasilitas kesehatan Bapak Ibu. Tentu harapannya ini dengan teknologi kita bisa mengurangi biaya fasilitas kesehatan. Ya, dari jarak jauh kita konsultasi bisa lewat di rumah gitu, tidak perlu ke rumah sakit. Untuk rumah sakit membutuhkan biaya bahan bakar, operasional kendaraan, kemudian parking, kemudian ya kan, misalkan parking, kemudian masuk dan lain sebagainya, administrasi dan lain sebagainya. Dengan teknologi ini diharapkan tentu bisa memaksimalkan pengurangan biaya fasilitas kesehatan. Waktu itu kami melakukan riset Bapak Ibu terkait human intelligence dan AI di public health dalam pandemi COVID waktu itu, tahun 2021 kalau tidak salah Bapak Ibu. Itu kami berkolaborasi dengan UI, kemudian dengan UGM, dan kawan-kawan dari praktisi di industri. Nah, untuk IoT ini tentu tadi di awal kita bahas bahwa perangkat-perangkat ini tidak hanya koneksi ke internet, tapi berkoneksi antar device. Misalkan Bapak Ibu pernah atau saat ini punya perangkat-perangkat yang cerdas, misalkan televisi gitu, dengan handphone bisa kita controlling lewat handphone, atau juga bisa juga misalkan mesin cuci Bapak Ibu perangkat gitu bisa memprediksi misalkan berat pencucian atau daya cuci itu berapa kilo bebannya, itu diprediksi bisa nggak oleh mesin tersebut. Oh, saya mencuci berapa menit, berapa jam. Nah, itu termasuk kecerdasan artifisial begitu ya. Nah, konektivitas perangkat medis ini tentu hasil dari research and development Bapak Ibu. Nah, kemudian dari hasil research and development, kemudian kita manufacturing produk tersebut, teknologi tersebut, perangkat tersebut. Nah, ini masuk ke ranah wilayah engineering tentunya, mau baik elektronik maupun mekanik.
itu kami terlibat. Kemudian distribusi, nah ini distribusi, kemudian selanjutnya the healthcare provider, patient home, dan customer service ini merupakan siklik ya Bapak Ibu. Memang research and development itu selalu mengkaji produk-produk agar lebih advance begitu. Dan beberapa kawan-kawan dari Sensoft itu banyak merekomendasikan arsitektur, mungkin Bapak Ibu bisa kurasi di berbagai sumber. Banyak sekali bagaimana untuk membuat arsitektur yang advance. Kemudian saya akan masuk Bapak Ibu ke TIFAD. Apa itu TIFAD? Kadang kawan-kawan itu bias gitu antara general education dan vocational education gitu ya. TIFAD itu teknologi technical and vocational education and training Bapak Ibu. Technical and vocational education and training. Jadi di Indonesia sendiri itu ada kerangka kualifikasi pendidikan. Nah, yang pertama itu pendidikan formal dan non formal dan informal. Untuk pendidikan formal ternyata kita itu diiris jadi dua, dari stream akademik dan vokasional. Akademik untuk Bapak Ibu sudah tahu ya, middle school, SMA gitu ya, general education. Kemudian ke S1, S2 dan S3 itu termasuk dalam stream akademik. Kemudian dari sisi vokasional Bapak Ibu, ini kita bisa lihat vocational high school atau middle school itu SMK gitu ya. Kaitannya dengan ini mungkin SMK kesehatan gitu ya. SMK keperawatan dan lain sebagainya. Itu nanti level selanjutnya ada di D1, D2, D3, D4, mungkin sekarang D4 ya, sarjana terapan begitu. Kemudian diiris juga ada S2 terapan dan S3 terapan. Tentu juga ada profesi Bapak Ibu dan spesialis, di dokter pun ada ya, ada yang saya ingin lanjut studi ke S2, S3, bisa juga di jalur vokasional. Sebenarnya spesialis itu masuknya jalur vokasional. Levelnya tentu seperti Bapak Ibu lihat sendiri, ada level 1 hingga 9. Nah, vokasional ini tentu ditekankan ke recognition prior learning, ya, pembelajaran lampau. Jadi apa yang sudah kita kerjakan itu seharusnya inline dengan yang sebelumnya. Sedangkan di non formal Bapak Ibu sendiri tahu di sekitar kita mungkin ada balai latihan kerja gitu ya, BLK kalau tahu ya. Itu untuk pelatihan-pelatihan yang non formal dan informal. Kaitannya dengan operator, teknisi dan bidang-bidang profesional lain. Nah, untuk yang non formal dan informal itu menggunakan current kompetensi yang memang saat itu mereka kerjakan. Jangan kalau profesi tadi ya, spesialis tadi, ya apa yang udah dikerjakan yang lampau prior learning-nya. Nah, itu dari Bapak Ibu. Ini dari level TVET. Jadi kalau S2 itu level 8 dan S3 itu level 9. Spesialis dan S3 terapan juga level 9 gitu ya. Kemudian secara filosofi Bapak Ibu dan tantangan, kami ambil dari filosofi di TVET itu ada 6 begitu, bahwa TVET ini filosofinya secara esensialisme atau esensialisnya untuk apa sih kita kuliah di bidang-bidang tersebut, kesehatan misalnya, untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja tentu ya, berdasarkan standar. Nah, standarnya itu nanti standar yang mana, apakah sesuai SKKNI dan lain sebagainya. Kemudian dari pragmatisme, apakah memang lulus dari vocational school itu memenuhi kebutuhan individu peserta didik, yang menekankan pada, nah ini tadi disinggung bahwa SDM kita confident tapi tidak kompeten. Nah ini kita bisa nggak menekankan pada kapasitas pemecahan masalah, hot skill ya, high order thinking skill, itu secara pragmatisme. Kemudian progresivisme, bahwa TVET ini tentu tujuannya untuk mengembangkan kecerdasan belajar peserta didik gitu ya, dan rekonstruksi budaya. Memang teknologi itu kita boleh adopsi Bapak Ibu di Indonesia ini, namun juga kita perlu adaptasikan. Tidak hanya kita adopsi utuh gitu, kita adaptasikan dengan budaya kita, tentunya kultur kita. Untuk apa? Sehingga
TIFAD ini mendorong untuk rekonstruksi budaya, membangun peradaban, kelangsungan hidup, menghadapi perubahan. Ada nilai-nilai ketimuran atau Indonesia sentris yang ditempatkan, tidak hanya mengadopsi teknologi tapi mengadaptasikan. Kemudian pluralisme, pragmatisme, sehingga tujuan TIFAD ini secara filosofi memang untuk meningkatkan martabat manusia. Dari ilmu dan kompetensi tadi kita mendapatkan pekerjaan yang layak menurut kita, sehingga martabat kita juga akan meningkat, begitu Bapak Ibu. Itu secara filosofi. Ada beberapa timeline itu tadi. Kemudian tantangannya apa Bapak Ibu dan sahabat data enthusiast? Tantangannya itu ternyata Bapak Ibu, kita udah bergeser pekerjaan. Ya tadi saya sampaikan rutin ke non rutin, hampir di semua lini kita merasakan gitu ya. Kalau di engineering sendiri, khususnya kami bidang engineering, untuk kawan-kawan manufacturing itu tenaga kerja itu sudah digantikan oleh robot Bapak Ibu. Dari otomotif itu, misalkan mereka banyak sekali yang tergantikan oleh robot, sehingga memang kita harus bergeser kompetensinya yang dari rutin ke non rutin tadi. Contoh misalkan pengambilan keputusan, critical thinking itu bagi kita perlu dipelajari Bapak Ibu untuk kedepannya, konteksnya. Jadi tren ke depan memang berubah, teknologinya juga akan suatu saat berubah. Kemudian yang paling menantang adalah dukungan dari pemerintah Bapak Ibu, kebijakan ya. Kebijakan ini penting Bapak Ibu yang melahirkan regulasi tadi. Untuk apa? Mewadahi, memfasilitasi kita semua, para akademisi, praktisi, ya kan, industri dan lain sebagainya, terkait dengan respon untuk pendanaan. Tentu lab-lab untuk R&D itu tidak murah Bapak Ibu. Tentu butuh funding ya, butuh grant untuk membuat uji coba produk sehingga menjadi suatu, dengan langkah-langkah tersebut nanti menjadi suatu produk final gitu ya. Kemudian ada kompetisi. Nah, salah satunya kompetisi ini dari Data Academy, kawan-kawan bisa mengikuti ya. Kemarin kita tahu sendiri dari tahun-tahun lalu, Data Academy ini memberikan fasilitas untuk berkompetisi terkait data, ya, terkait AI dan IoT dan lain sebagainya. Kemudian respon ini tadi Bapak Ibu, new pedagogis ini kita bergeser memang dari yang awalnya tadi pekerjaan yang dilakukan secara rutin, saya tekankan lagi rutin ke non rutin. Critical thinking itu termasuk kapabilitas yang non rutin karena dibutuhkan yaitu tadi high order thinking skill ya Bapak Ibu. Kalau robot itu selalu pattern, kerjaan robot itu selalu pattern, terpola, selalu bekerja sesuai dengan pola yang sudah ada, selalu begitu, baik masif maupun baik makro maupun mikro gitu. Nah, di sini tantangannya adalah sebagai tantangan untuk memanage, untuk bekerja dan menjadi seorang guru ataupun trainer gitu ya. Itu memang challenging sekali ya Bapak Ibu, dan praktisi tentunya harus adaptif dengan teknologi saat ini. Ini khususnya ada bidang-bidang yang saya tulis di sini, analisis kesehatan, teknologi laboratorium medik, kesehatan lingkungan, kemudian sanitasi lingkungan. Jadi sangat holistik, tidak hanya seputar healthcare itu seputar dokter begitu Bapak Ibu. Bahkan kesehatan di tempat kerja gitu ya, K3 itu termasuk bidang-bidang yang perlu kita fokus. Selanjutnya Bapak Ibu, ada 4 langkah gitu yang perlu diadopsi dari sisi TIFAD ini. Ternyata emergensinya seperti apa? Perlu nggak kita mengembangkan teknologi? Kemudian aplikasinya seperti apa? Hingga transformasi dari produk 1 ke versi 2, ke 3, dan seterusnya. Begitu. Untuk elemen IoT di kami, di teman-teman manufacturing itu ada ini ya, RFID, kemudian Sense4, kemudian visualisasi data, storage of data, kemudian addressing pattern tadi ya. Selalu terkait itu. Oke. Kak Ika, berapa menit ya? Gak apa, dilanjut Sepuluh saja, ya? Kak. Berlanjut ya? Iya. Oke.
Oh, ini untuk perspektif teknologi dari TVET itu sebenarnya untuk apa sih? Ya, teknologi untuk bisa untuk pengetahuan, untuk terkait konten, dan lain sebagainya. Ini nanti bisa kita sharing, bisa atau Kak ya, bisa di-share ininya materinya. Nah, hal penting yang perlu dikaji dalam sebuah teknologi itu salah satunya ya ini fenomena sosial, sosial dan teknikal ini. Di sosial sistem tadi sempat materi sebelumnya, oh ini sosial sistem gitu. Itu struktur dan people gitu ya. Untuk apa kita kembangkan, untuk siapa gitu ya. Kemudian teknikalnya teknologi seperti apa ya. Dan pekerjaan seperti apa teknologi itu bisa mengerjakan. Nah ini dari Bostrom dan Heinen. Sangat lama ini, 1977. Kemudian, nah itu tadi, EOT itu ada beberapa perangkat, ada hardware, software, kemudian pengkoleksian data tadi ada database, kemudian ada network, jaringan, prosedurnya seperti apa, personelnya siapa, ini personelnya dokter gitu ya. Nah, EOT ini ya bagaimana untuk memfasilitasi ya perencanaan, controlling, tadi ya, koordinasi dan decision making. Jadi secara perspektif TVET memang itu. Nah, sebelah kanan ini ada social subsystem, ada structure, kemudian aktornya siapa. Nah, tadi aktornya pemerintah kah, industri kah, pengusaha kah, customer. Nah, kemudian teknologi, arsitekturnya seperti apa, jaringannya seperti apa. Nah, ini security-nya seperti apa, keamanannya ini lagi hangat-hangatnya kita dengar di berbagai berita. Kemudian hardware dan software yang dibutuhkan seperti apa spesifikasinya, aplikasi dan apa maintenance-nya gimana. Nah, kemudian tugasnya apakah melaksanakan tugas strategis atau enggak. Nah, ini butuh berbagai macam stakeholder yang terlibat. Nah, secara hierarki ada 3 domain. Yang pertama itu field communication dan data communication, Bapak Ibu. Sensor dan aktuator itu masuk ke dalam field level, gitu ya. Kemudian pada proses kita tahu sendiri ada PLC, Programmable Logic Controller, kemudian ada robot PLC dan lain sebagainya secara perangkat. Kemudian ada data komunikasi, tahap selanjutnya, hierarkinya ke atas, ada control level, ada ya device-device misalkan perangkat monitor, CPU dan lain sebagainya. Nah, information level tentu ada Ethernet tadi, TCP dan IP. Nah, leveling ini tentu harus jalan secara berurutan, sistemik gitu Bapak Ibu, tidak bisa lompat begitu. Memang harus kita develop dari awal hingga hulu hingga hilir gitu. Selanjutnya, nah ini kita bahas ke skala Bapak Ibu, skala things tadi, perangkat dan skala network. Ternyata paling kecil network itu memang untuk personal gitu ya, kita pribadi gitu ya. Tadi salah satunya ada smartwatch gitu untuk kita berolahraga. Kemudian dari skala yang luas mungkin riset riset kawan-kawan peneliti, akademisi bahkan praktisi gitu itu hingga sampai ke wilayah negara gitu ya. Misalkan deteksi tsunami gitu ya, prediksinya seperti apa. Kemudian dari skala network. Kemudian dari skala things itu tadi perangkat misalkan. Nah untuk siapa? Perangkatnya terkait temperatur kah, humidity kah, hingga satelit. Bahkan ini kawan-kawan mungkin tahu sendiri berita bahwa kita bisa akan menggunakan internet basicnya satelit gitu ya. Nah Bapak Ibu, ini dari perspektif vocational education atau TVET itu memang kami pendidikan yang untuk meng-create atau mengembangkan, meningkatkan kapabilitas, tidak hanya kompetensi gitu ya, kapabilitas kawan-kawan jebolan dari vokasional gitu ya, khususnya healthcare untuk memang paham apa yang mereka tekuni, apa yang mereka sukai berdasarkan itu tadi ya, minat dan bakat itu di vocational education. Perangkatnya, nah ini kami banyak mengembangkan teman-teman dari TVET itu dari komputer, kemudian kita coba create. Ini salah satu ada Arduino Uno gitu ya Bapak Ibu mungkin tahu ini cheesy lah itu ya, cheesy things lah. Nah,
Itu kami saat ini tuh banyak riset terkait AR/VR Bapak Ibu untuk apa? Nah, ini yang belum di bridging memang dari dunia pendidikan ke dunia industri Bapak Ibu. Karena TVET itu berhubungan dengan technical ya, technical and vocational education, ketenaga kerjaan. Misalkan healthcare dokter ini kan tidak mungkin uji coba ke manusia langsung. Makanya mereka mungkin punya alat peraga di laboratorium gitu ya, alat peraga. Nah, virtual reality, augmented reality ini didorong untuk apa? Untuk bridging pelatihan skill-skill mereka gitu, baik secara psikomotorik maupun kognitif, begitu Bapak Ibu. Nah, tentunya ini ya didorong untuk imersi. Memang tidak secara realistis, tapi setidaknya ini memangkas hal-hal yang tidak seharusnya terjadi di dunia nyata gitu. Mungkin salah suntik gitu kan berbahaya Bapak Ibu kalau manusia beneran gitu ya. Oke. Kemudian, nah saya akan mengkontraskan antara human centric dan teknologi centric Bapak Ibu gimana. Memang tadi di ulasan sebelumnya di teman-teman dari Kemenkes dan laboratorium, memang teknologi ini gunanya buat apa sih? Nah, kalau dari human centric itu memang kita bisa nggak menggunakan teknologi itu teradvance gitu ya, teradvance, dan kita gunakan sesuai pada keberfungsiannya gitu, fungsionalitasnya. Tentu memang TVET ini didorong untuk menjadi lulusan atau menjadi tenaga kerja yang capable, baik dari pengetahuan kerjanya sebagai dokter, sikap kerja sebagai dokter seperti apa sih, dan keterampilan kerja sebagai dokter itu seperti apa. Nih, di kami, di Taman Siswa itu didorong nilai-nilai dari Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu, secara filosofi yang abstrak ya, karena filosofi itu abstrak ya, yang konkret itu kan memang produk dan lain sebagainya. Ada keringo Bapak Ibu. Memang kita harus ngerti dulu. Kita jadi dokter tuh kenapa mau jadi dokter gitu kan? Misalkan salarinya tinggi nih. Itu ngerti nih salary tinggi. Resiko kerjanya tinggi nggak? Nah itu harus tahu Bapak Ibu. Kemudian ngelakoni dari pendidikan dan pelatihan ngelakoni itu atau menjalankan gitu ya. Praktikalnya seperti apa dan merasakan. Itu dari nilai yang ditanamkan Taman Siswa Bapak Ibu. Tentunya kapabilitas kerja itu tidak hanya satu domain ya, ada skill set, ya kan, ada hard set, ya kan, dan lain-lain. Nah kalau di sini kami dorong ada kognitif domain, afektif domain, kemudian psikomotorik domain. Itu harapannya harus sejalan Bapak Ibu. Mikirnya di mana, kadang psikomotoriknya di mana, itu kan. Itu harapannya ruang-ruang atau bidang-bidang TVET tuh harus sejalan tuh antara kognitif, afektif, dan psikomotorik. Mungkin Bapak Ibu pernah merasakan konsultasi gitu ya, ke dokter pun pilih-pilih gitu ya. Dokter yang mana nih gitu kan. Nah itu bagaimana afektif mereka? Apakah sesuai? Nah itu akan kita bahas di slide selanjutnya. Ini salah satu disertasi saya terkait TVET gitu. Nah dari sisi produk, tadi human centric ya. Produk itu kalau manufacturing memang orang produksi gitu ya. Sistem produksi itu ada dua wilayah Bapak Ibu. Ternyata ada manufacturing support system dan fasilitasnya, factory equipment-nya, peralatannya. Nah, di manufacturing support system itu tentu butuh dukungan dari aplikasi komputerisasi gitu ya. Sekarang mungkin Bapak Ibu tahu di teman-teman atau sanak saudara gitu ya yang menekuni bidang engineering itu semua serba komputerisasi gitu. Zaman dulu tuh agak sedikit masuk ke engineering, bubut itu masih manual gitu ya. Sekarang udah ada CNC dan lain sebagainya. Gitu. Untuk peralatan pembuatan perangkat-perangkat itu, kita sekarang udah tahu ada 3D printing dari one axis. Tuh sekarang udah 5 aksis gitu. Itu udah sangat kompleks sekali gitu. Dan cepat sekali gitu. Tidak butuh waktu lama untuk mengerjakan sebuah produk gitu. Nah tentu butuh integrasi dari komputer. Kemudian, nah ini Bapak Ibu salah satu grafik dari otomasi. Jadi memang sebagai programmer harus tahu variasi produk dan kuantitas produk. Ketika kita membuat sebuah produk,
apakah kita dituntut untuk membuat variasi yang banyak produknya, ataukah kuantitasnya yang banyak. Nah, ini beda beda tujuan Bapak Ibu. Memang kalau produksi yang manual nih, yang tempo dulu gitu, memang uh, bisa variasinya banyak. Terbalik gitu Bapak Ibu. Kalau yang kuantitasnya banyak itu malah harapan kita ya kita otomasikan gitu. Kita otomasikan karena ya dari coding dan lain sebagainya memang harapan kita bikin skala yang besar gitu. Berapa unit? 1 juta unit komponen gitu. Nah, itu Bapak Ibu dari level otomasi. Mungkin itu. Kemudian saya akan bahas TVET itu apa. TVET itu ketenagakerjaan, tentu termasuk dalam salary, kompetensi, semua hal itu termasuk TVET. Nah, produk pun kita hitung Bapak Ibu nilai ekonominya. TVET itu juga menghitung nilai ekonomi. Ternyata manufacturing cost itu Bapak Ibu, part and material itu tinggi, sekitar 50% Bapak Ibu dalam manufacturing cost. Kemudian untuk labornya, tenaga kerjanya itu ya 12% lah, direct labornya. Kemudian yang rekanan gitu, itu 12% juga. Kemudian untuk machinery, depresiasi energi dalam proses produksi itu ya sekitar 26%. Nah, Bapak Ibu sebagai inventor, sebagai pembuat gitu ya, sebuah produk nantinya perlu menghitung ini. Sebuah produk itu perlu dijual berapa harganya. Itu kan hal-hal sepele, nah tapi di tingkat itu memang dikaji Bapak Ibu. Manufacturing cost itu dalam sebuah produk itu 40%. Nah, itu di breakdown tadi ya, manufacturing cost. Kemudian profit itu ya sekitar 15% Bapak Ibu. Sisanya apa? R&D itu, nah kita masih kurang nih ya di R&D. R&D-nya 5%. Harapan kita bisa nggak mendorong R&D itu besar gitu ya. Misalkan kita membangun sebuah pabrik gitu ya, manufacturing gitu. Ya, Indonesia dikatakan maju atau berkembang gitu ya. Sekarang berkembang gitu ya. Maju itu kalau ya jelas nyata punya R&D gitu ya. R&D-nya lewat pabrik itu sendiri gitu ya. Misalkan mobil gitu ya. Itu salah satu dikatakan negara maju gitu. Oke, kita lanjut. Nah ini Bapak Ibu, ini juga poin penting. Jadi ada dua sisi, teknologi dan SDM Bapak Ibu. Teknologi tentu perlu disertifikasi Bapak Ibu. Karena apa? Untuk ini interoperabilitas Bapak Ibu, aman dan nyaman, otomatis gitu ya. Oh ini produknya tersertifikasi gitu. Itu perlu disertifikasi. Kemudian human-nya gimana? Human centric-nya. Nah, tentu harus kita uji juga. Mungkin Bapak Ibu kenal ya BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi dengan SKKNI misalkan. Ini sebagai rujukan kita bersama, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Itu rujukan ya di Indonesia lah, wilayah Indonesia ya. Kalau di internasional mungkin berbeda. Tapi harapannya dengan adanya sertifikasi manusia ini sebagai legitimasi, sertifikat bahwa SDM kita tuh memang kompeten gitu. Nggak hanya kompeten, capable gitu ya. Itu capable. Ya memang kompetensi itu terkait core-nya, intinya dari dokter itu harus bisa apa. Tapi terkait dengan capable di lingkungan kerja seperti apa. Apakah dia sesuai dengan prosedur kerjanya seperti apa bagi dokter misalkan gitu. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian kita tarik conclusion Bapak Ibu. Apa sih sebenarnya IoT? IoT itu menurut kami itu ya teknologi Bapak Ibu, event. Nah, teknologi untuk apa? Sebagai objek kah? Ya kan? Peralatan kah? Mesin kah? Yang penting itu peralatannya atau dokternya. Nah, ini jadi poin penting. Nah, ada juga sebagai teknologi sebagai knowledge, sebagai kami untuk menyerap pengetahuan, teori, itu misalkan. Kemudian sebagai proses, bisa nggak dengan menggunakan IoT teknologi itu dokter ini dibantu proses kerjanya. Ya, kemudian sebagai motivasi. Ternyata dengan adanya teknologi yang berkembang saat ini, motivasi kawan-kawan untuk sekolah di healthcare ini semakin tinggi misalkan. Karena kita mudah kok, sudah ada teknologi. Nah, memang IoT ini kita ambil intisarinya memang CPS Bapak Ibu ya. Harapannya ke depan itu terkait apa? Cyber physical system.
yaitu kendali atau kontrol ya. Kemudian komputasi tadi ya, komputasi itu ya, pengodingan dan lain sebagainya, teman-teman AI, dan komunikasi begitu. Mungkin itu Kak Ika, mungkin ada, kita boleh play video ya, Boleh, karena silakan. sangat panjang sekali ya story hari ini. Boleh, silakan. Mungkin ini video dari kami, produk dari kami yang pernah kami develop. Suaranya nggak kedengeran, mungkin bisa di present ulang. Oh iya. Nanti dinyalakan, klik tombol suaranya Kak Indra. Oke, wait. Suara. Nggak apa-apa, diulang aja dulu. Untuk share screen-nya dimatikan dulu, di stop share, lalu diulang kembali. Lalu Kak Indra share screen, dan kemudian ada di tombol bawah tuh ada session gitu, di checklist sessionnya, di checklist ya. Sudah jalankan. Masuk ya. Oke. Tapi suaranya nggak masuk juga ya di sini ya? Masuk nggak? Nggak. Tadi sudah di checklist sessionnya. Sebentar. Sessionnya. Masuk nggak? Masuk ya? Belum. Sorry. Enggak. Oh belum? Tadi sempat belum ya? Masuk. Belum. Gimana di Zoom-nya mungkin stop share lagi, stop share. Dan kemudian diulang kembali. Stop share untuk Meet-nya, untuk room, untuk Zoom-nya. Ini. Stop share untuk Zoom-nya. Masuk? Sudah. COVID-19 telah menjadi ancaman bagi umat manusia. Saatnya kita harus beraksi, menggunakan teknologi untuk bisa mencari solusi, mengurangi kasus positif COVID-19. Mari bersama-sama dengan AI4Life mengembangkan algoritma untuk bisa membantu umat manusia mencari solusi terbaik menangani kasus positif dari COVID-19. AI4Life adalah perusahaan yang mengembangkan algoritma artificial intelligence untuk memecahkan masalah kesehatan. Kami mengembangkan platform, website, Android apps, dan iOS apps untuk membantu Anda mendiagnosis COVID-19 dari rumah masing-masing. Visi AI4Life adalah melakukan inovasi dalam bidang teknologi untuk membangun algoritma artificial intelligence mencari solusi terbaik dari berbagai permasalahan kehidupan. AI4Life, living with perfection.
Nah, itu ya. Itu ya yang pernah kami kerjakan. Kemudian ada mungkin, nah ini salah satu beda. Ini kami mengerjakan di Selamat kesehatan datang di tanaman, program Bapak Ibu. Smart Drone AI Autopedi. juga, Salam tentu dengan dan bahagia. koneksi Betapa internet. megah dan indahnya negeri ini. Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab perubahan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan, dan memberikan solusi untuk kemudahan. Dan kami, tim Smart Drone Autopedi, hadir menjadi bagian terpenting untuk kontribusi mewujudkan pertanian Indonesia yang maju dan sejahtera melalui ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini. Sektor pertanian terdampak cukup signifikan oleh perubahan iklim. Kekeringan yang ekstrim dan curah hujan yang tinggi berdampak buruk pada hilangnya produktivitas tanaman. Dari data BPS 2021, terjadi penurunan produktivitas pertanian padi berkelanjutan dari tahun 2017 hingga tahun 2020, dan kemungkinannya akan terus berlanjut. Agenda G20 membawa 3 isu prioritas. Salah satunya yaitu transformasi ekonomi hijau dan digital dengan arus Sherpa Track yang mengangkat tema teknologi IoT pertanian. Presiden Republik Indonesia tahun 2021 mengatakan bahwa persaingan antara produk pertanian sudah lintas negara. Petani Indonesia harus kompetitif dalam keterampilan teknis dan pemanfaatan teknologi. Perkembangan pesat teknologi digital membuat pentingnya Indonesia memiliki inovasi teknologi produktivitas pertanian, di mana saat ini hampir seluruh petani Indonesia masih menggunakan peralatan konvensional dalam mengelola pertumbuhan tanaman, yang mengakibatkan kurang efektif dan efisiennya proses produksi pertanian. Salah satu teknologi yang sedang banyak digaungkan masyarakat dunia adalah drone, dengan penyematan IoT dan cyber physical system di dalamnya. Menurut data APDI atau Asosiasi Pilot Drone Indonesia, pertumbuhan penggunaan drone di sektor pertanian Indonesia mencapai 172%. Hal ini akan menjadi peluang besar bagi pertanian di Indonesia dengan inovasi strategi produktivitas pertanian menggunakan Smart Drone Autopedi akan menjadi peluang sangat baik. Khususnya bagi petani milenial dengan jiwa agro-sociopreneur maju, mandiri, dan modern yang telah muncul dan semakin tumbuh di Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta. Smart Drone Autopedi adalah sebuah terobosan smart teknologi untuk pertanian Indonesia yang lebih produktif dan canggih, mendukung para petani untuk mulai mengembangkan cara bertaninya agar lebih canggih, khususnya di wilayah Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Didukung 5 kelompok tani yang akan bekerja sama untuk mulai menggunakan smart drone ini di Sleman, Yogyakarta. Harapan kami agar para petani juga bisa memanfaatkan canggihnya teknologi di era transformasi digital dan IoT untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Membawa visi besar Smart Technology for Better Agriculture in Indonesia dan misi penguatan ekonomi hijau dengan integrasi teknologi. Smart Drone Autopedi menjadi jawaban bagi masyarakat Indonesia dalam peningkatan produktivitas pertanian di Indonesia, sehingga bisa mewujudkan masyarakat yang sejahtera dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi modern berbasis Internet of Things. Inilah inovasi produk kami, Smart Drone Autopedi, karya anak bangsa yang memiliki visi besar untuk memajukan perekonomian Indonesia melalui penguatan ekonomi hijau di bidang pertanian dan teknologi.
Sama satu lagi nih Kak Ike, ini waktu COVID kemarin ya. Jadi Iya, kami memang tidak bisa berdiri sendiri Bapak Ibu. Karena apa? Karena kita butuh kolaborasi dari multidisiplin tadi ya. Misalkan drone itu sprayernya gitu, dan nozzle-nya itu kan butuh bukan harus yang liquid. Jadi memang dari orang-orang kawan-kawan pertanian pun kita libatkan. Jadi tidak bisa berdiri sendiri, termasuk kesehatan ya. Pasti butuh kawan-kawan yang expert di bidang lain tentunya. Ini salah satu produk kami yang terkait tourism gitu. Mungkin kita bisa, ini ya, ini bisa diakses via mobile gitu. Nah, ini bisa kita akses, contoh. Nah, ini kan gitu ya, salah satunya gitu. Salah satunya. Oke. Kita masuk ke... Nah, itu dulu Kak Ike yang bisa kami share ke kawan-kawan. Tentu sekali lagi, jangan hanya berfokus pada teknologi, tapi juga human centric tadi Bapak Ibu. Teknologi tanpa human centric juga belum jadi teknologi. Apalagi pekerjaan yang dibantu teknologi, alangkah baiknya mempercepat atau mengefisiensikan pekerjaan kawan-kawan di semua bidang, tidak hanya healthcare ya, tidak hanya di bidang kesehatan, tentu kesehatan pertanian dan lain sebagainya. Itu Bapak Ibu, ini akun saya Bapak Ibu, jika ingin berkolaborasi dengan saya, ini akun Instagram kami, gitu. Terima kasih atas kesempatannya. Waktu kami kembalikan ke Kak Ike. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Indra, kakak ya. Sepakat kakak. Oke, materinya sangat menarik ya teman-teman semua ya. Jadi bagaimana IoT dan implementasinya terhadap health. Nah, health ini nggak cuman health di manusia aja ya, di orang gitu ya, tapi health itu banyak juga di tanaman-tanaman, yang tanaman pangan khususnya. Kalau tanaman pangan yang nggak health, nanti kita semua kekurangan pangan gitu ya Kak Indra ya. Nah, nggak health juga ya. Jadi health-nya ini banyak sekali cakupannya. Nah, terus kita juga dapat insight ini ya. Jadi buat yang masih kuliah atau masih sekolah gitu ya, kita udah semakin tinggi ya untuk untuk level IoT-nya ya. Kalau tadi kita lihat ketika orang sakit aja tinggal jepret tangannya, misalnya sakit apa di kulit gitu, terus udah gitu tinggal ditanya ini sakitnya apa gitu ya. Terus kemudian untuk petaninya pun yang biasanya nyiramin tanaman pakai selang gitu, terus akhirnya nyiramin tanamannya atau ngasih pupuknya pakai drone. Artinya the nextnya si petani itu harus bisa mainan drone gitu ya. Harus bisa mengendalikan drone. Nah, betul. Untuk adik-adik yang masih kuliah, mungkin mulai didefinisikan ulang masa depannya mau bagaimana gitu ya. Terus untuk para pengajar, trainer, kemudian dosen gitu ya, ini juga menjadi suatu insight dari titik mana kita mulai belajar supaya nggak ketinggalan amat gitu ya Kak Indra ya. Terus kemudian bagi para pengembang research, bisa mengembangkan pastinya next step lebih jauh lagi. Tapi by the way tadi saya ngelihat videonya kawan saya, ternyata ada kawan lama ini, ada Mbak Tuti. Oh iya, ternyata salah satu ya yang telah menemukan ini ya, kolaborasi di health Hey for life, Mbak. High for life. High for life. Matur suwun atas joinnya juga ya. Oke. Sama-sama, Mbak. Baik. Nih, sekarang kita masuk ke sesi Q&A. Teman-teman, adakah teman-teman yang mau bertanya, Sobat Data? Baik. Nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya, boleh sampaikan langsung chat ya, nanti saya akan bacakan. Tapi kalau nggak ada juga, kita beralih ke sesi kuis ya, Sobat Data ya. Nah, ada pertanyaan pertama nih, kuis pertama.
Nanti saya akan menilai siapa yang paling cepat untuk menjawabnya. Ini kuis pertama, yaitu siapakah Menteri Pendidikan Republik Indonesia yang pertama? Belum ada yang menjawab. Oke, ada lagi. Ada lagi, siapakah Menteri Pendidikan Indonesia yang pertama? Ya, sebentar ya Kak, nanti akan ada sesi bertanya lagi. Ya, kita kuis dulu, siapakah Menteri Pendidikan yang pertama? Oke, saya tutup kuisnya. Saya tutup kuisnya. Terima kasih yang sudah berpartisipasi di kuis pertama. Nanti akan ada kuis kedua. Jawabannya yang benar adalah Ki Hajar Dewantara. Nah, ini yang menyebutkan pertama kali. Kita sudah bisa lihat, ini ada Kak Darius Lau. Selamat pada Kak Darius. Oke. Kemudian sesi 2 untuk Q&A. Ada yang mau bertanya kah? Tadi ada yang mau bertanya nih, saya lihat ada Kak Sigit. Selamat sore Kak Sigit. Ya, saya mau izin bertanya. Iya, silakan Yes. Kak. Ya, makasih banyak dan terima kasih banyak udah dikasih pencerahan insight yang luar biasa tadi dari narasumber. Ingin bertanya, kami juga sedang mengembangkan sebuah IoT khusus untuk cek kesehatan. Jadi untuk cek kesehatan baik potensi yang vital, SpO2, kemudian timbangan dan seterusnya. Bahkan yang terakhir kita udah juga development USG, spirometri dan EKG yang terhubung dengan aplikasi. Jadi setelah cek kesehatan dia masuk ke aplikasi pasien. Tapi yang menjadi kendala adalah ketika masuk ke market nih Pak. Jadi mungkin siapa tahu ada saran gitu Pak, bagaimana caranya kita biar inovasi yang kita buat ini bisa hype atau bisa diterima dengan baik oleh market kita. Mungkin itu aja yang ingin kami tanyakan. Makasih. Aduh, baik, terima kasih. Langsung real case ini Kak Indra pertanyaannya. Oke, silakan Kak Indra. Saya serahkan kepada Kak Indra. Terima kasih. Selamat sore, Mas Sigit ya. Oh, ada Mas Sigit. ATM saya dari mana? Iya, sore. Dari UI, Pak. UI ya. Iya, kita startup dari UI. Startup ya. Saya sangat bersyukur ya, kita punya generasi yang concern di startup gitu ya, pengembangan produk dan lain sebagainya. Produk tidak hanya produk ini ya, teknologi ya, tapi sekali lagi saya tekankan human itu juga perlu kita perhatikan. Nah, tadi pertanyaannya terkait produk masuk ke market dan bagaimana caranya agar kita hype. Nah, mungkin saya bisa sharing sedikit aja yang saya punya sedikit ya. Jadi memang teman-teman dari manufacturing gitu ingin mempromosikan tentu ya lewat berbagai pihak ya. Nah, ada satu strategi, kadang kita lupa kalau berjalannya sebuah ekonomi dan bisnis itu cuma hanya pentahelix triple helix gitu ya. Jadi dari pemerintah, kemudian dari institusi pendidikan dan masyarakat. Padahal untuk menyasar ke market tuh sekarang kita udah bahkan tidak hanya triple helix ya, pentahelix. Pentahelix itu kita kenalkan ke bisa dari komunitas-komunitas gitu kan, bisa dari istilahnya ya. Sekarang kan udah ada yang berbasis komunitas hobi gitu ya, khusus di ini, ada yang expert di ini sih kita kenalkan. Selain itu juga tentu yang paling wajib yang pertama tadi ya, sertifikasi itu harus lolos gitu ya. Kominfo kemarin juga mencanangkan kebijakan policy itu bahwa produk itu harus lolos tentu pertama. Kemudian agar dipakai
aman, nyaman, itu tadi harus lolos. Kemudian yang kedua, perlu adanya promosi tadi ya, dari tidak hanya triple helix gitu ya. Kita harus menggandeng berbagai pihak. Kami sendiri kemarin juga mengadakan MOA dengan berbagai industri termasuk pemerintahan untuk apa? Untuk menggunakan produk-produk kita. Kita perlu terjun ke pemerintahan juga. Mas siapa namanya nih? Mas Sigit, Kak Sigit. Jadi perlu terjun juga ke pemerintahan. Kaitannya dengan apa? Misalkan di rumah sakit tadi ya, kita tawarkan gitu ke dokter-dokter yang bersangkutan. Karena setiap dokter itu kan punya spesialisasi. Nah, lagi ya, spesialisasi itu kan vocational juga, spesialisasi di bidang apa. Misalkan saya itu di otomasi industri. Anda perkenalkan produk Anda ke dosen yang mengampu atau dokter yang mengampu gitu ya. Mengampu bidang yang bukan otomasi industri itu nggak relevan gitu ya, koheren dan lain sebagainya. Tapi kalau Anda sasar gitu ke target yang ingin Anda tuju agar hype, tentu memang untuk hype itu butuh butuh banyak pelibatan engagement ya. Tentu tentu itu tadi pemerintah, kemudian komunitas-komunitas, kemudian expert di bidangnya gitu. Tentu juga produk kalian dikemas gini. Ini agak lupa ya. Packaging produk itu kadang kita lupa ya. Kemudian keberfungsiannya sejauh mana. Kemudian produk kalian itu dibandingkan produk kita itu dibandingkan produk lain tuh advance-nya di mana. Itu sebagai sebuah novelty juga teman-teman, bisa sebuah novelty untuk kalian gitu. Jadi memang produk tuh nggak ada yang orisinal menurut saya karena research and development itu kan mengembangkan produk yang sudah ada. Makanya produk itu bukan orisinil tapi otentik. Nah, keotentikan apa produk yang bisa Anda unggulkan itu menjadi sebuah nilai plus atau hype tadi ya harapannya. Tentu didorong, nah itu promosi sekarang di media sosial karena kita menggunakan internet, bisa nggak kita sematkan beberapa ads gitu ya, saya agak teknis sedikit, ads promotion ke produk kalian ke berbagai platform sosial media, baik IG, kemudian baik apa namanya sekarang tuh TikTok gitu ya, yang agak agak hype juga TikTok. Nah itu bisa nggak kita unjuk operasionalnya produk ini dengan menggunakan berbagai perangkat platform. Begitu sharing kami. Terima kasih. Terima kasih Kak Indra. Bagaimana Kak Sigit, sudah tercerahkan? Banyak Pak atas sarannya. Thank you. Baik, terima kasih. Oke, kita akan share, akan ada kuis sesi kedua. Nah, ini siap-siap pertanyaannya, siap-siap menjawab ya. Pertanyaannya, siapakah pencetus istilah Internet of Things? Siapa cepat, dia dapat. Ya, sebagai pecinta Internet of Things pasti udah pada hatam ini ya. Waduh. Wis, keren ini sudah ya. Oke, kita sudah dapat pemenangnya. Nah, ini ada pemenangnya yaitu Kakak Yanfa Fauzan. Saya menilai yang paling cepat ya untuk ngetiknya di chatroom ya. Oke. Teman-teman, kita sudah ada di penghujung acara workshop. Sekali lagi kepada pembicara saya ucapkan terima kasih banget gitu ya. Jadi sangat menginspirasi pemuda-pemuda Indonesia, sobat data yang ingin mengembangkan IoT. Nah, ini insight-nya kita sudah dapat banyak banget. Semoga ini bermanfaat buat kita semua gitu ya. Terima kasih, saya boleh tutup Kak, apa ada sedikit yang mau disampaikan dari pembicara? Terima kasih Kak Ika. Iya. Mungkin sedikit saya sampaikan bahwa kita bisa berkolaborasi sekali lagi ya, banyak potensi yang bisa kita kembangkan.
Tadi saya sampaikan kolaborasinya jangan hanya triple helix lagi ya, Iya. saya tekankan karena itu sangat kuno. Sekarang Mm-mm. udah sampai pentahelix dan lain sebagainya. Hexahelix. Ya, pentahelix. Iya kan, udah terlalu kuno itu zaman baby boomers ya. Mungkin kalau Gen Z itu Iya. kan, nah ini tadi kaitannya dengan pertanyaan Gen Z itu lebih suka yang mungkin secara kuantitas oke. Misalkan kalau Ya. Ike ininya oke, kuantitas salah satu medsosnya mungkin ya. Kemudian Iya. kontennya lebih gimana ya? Menyasar ke komunal-komunal anak-anak Gen Z. Iya, Ya iya, biasanya iya. Gen Z itu komunal tuh gitu. Mungkin Mm-mm. itu saja harapan kami data akademi ini semakin jaya, semakin maju. Jangan lupa buat kawan-kawan disebarkan ini data akademi. Biasanya ada turnamen ya Kak Ika Iya, ya. bener banget. Sukses juga buat Kak Indra Nata dan usahanya untuk IoT-nya yang sedang dikembangkan, dan juga untuk apapun lah ya yang sedang dikembangkan, sukses semua. Juga untuk teman-teman semua, semoga sukses juga gitu ya. Terima kasih saya sampaikan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.